Selamat pagi anak-anak kami kelas 5C dan selamat pagi juga bagi orang tua kami yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema yang pertama, benda tunggal dan campuran, muatan IPS tentang menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Yang kedua, kenampakan alam Indonesia. Pembelajaran kita yang pertama menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah ditentukan dengan menggunakan letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Perhatikan, yang menjadi garis lintang adalah garis yang berwarna kuning, yaitu garis mendatar. Sedangkan yang menjadi garis bujur adalah garis yang vertikal, yang berwarna hitam. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau ke arah bujur barat akan menunjukkan selisih waktu 1 jam atau 60 menit. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar peta di samping. Yang menjadi garis bujur adalah garis warna hitam. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang membelah bumi menjadi belahan bumi selatan dan belahan bumi utara. Garis yang membelah bumi disebut garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Perhatikan gambar peta di samping. Yang menjadi garis lintangnya adalah garis mendatar yang berwarna hitam. Untuk lebih jelas memahami garis bujur dan garis lintang, perhatikanlah gambar peta berikut, yang mana ada garis lintang 0 derajat dan garis bujur 0 derajat. Pembelajaran kita yang kedua, letak Indonesia. Letak astronomi Indonesia pada garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia ada yang dilalui garis khatulistiwa, mulai dari Pulau Sumatera, Kepulauan Batu, Kepulauan Lingga, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Kaiwa, Pulau GB, Pulau Amberi, atau Pulau Wiego yang berada di Papua. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan bumi selatan. Wilayah yang dilalui garis khatulistiwa umumnya beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia yaitu di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Perhatikan peta Indonesia di samping. Lihat,
Yang mengapit Indonesia, benua Asia itu yang di atas, dan benua Australia yang di bawah yang nampak sebagian saja. Kemudian letak Indonesia berdasarkan garis lintang. Lihat ada 3 garis berwarna kuning di sana. Yang pertama di atas 6 derajat lintang utara. Yang kedua yang di tengah 0 derajat pada garis ekuador atau garis khatulistiwa. Dan yang ketiga 11 derajat lintang selatan yang berada di bawah. Yang kedua adalah garis bujur, yaitu garis bujur timur. Lihat berwarna merah putus-putus. 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah perairan. 1. Laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Laut dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, dan sarana transportasi antar pulau. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir di muara. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga. Yang ketiga, danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui akibat pergeseran dasar bumi dan kawah gunung yang terisi air hujan. Danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan tawar. Kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, tempat wisata, dan perkebunan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata, sehingga memudahkan masyarakat beraktivitas. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas pembelajaranmu yang pertama, tuliskanlah letak astronomi Indonesia. Yang kedua, jelaskanlah penyebab Indonesia beriklim tropis. Yang ketiga, tuliskanlah letak astronomi Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat, tuliskanlah kenampakan alam di wilayah daratan serta bentuk pemanfaatannya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan harapan anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar walaupun kita belajar jarak jauh. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat.